Oke, silakan kita lanjut materinya, berarti part 5 environment Jacob ya. Jangan pakai Jacob ML gitu karena kita butuh PyTorch gitu ya. PyTorch adanya di environment baru ini. Silakan namain part 5. Akhirnya kita lagi-lagi belajar tentang workflow gitu ya. PyTorch workflow. Oke, PyTorch workflow. Silakan from luigi.neural network import illustration sama demo. Luigi yang Wira pakai adalah versi 1.1.1 harusnya. Import luigi.version. Ya, 1.1.1. Oke, Wira kasih sedikit catatan dulu lewat code file. Teori ya. Silahkan copy di code file. Oke. Oke, setelah di copy, nah ini yang mau Wira cerita gitu. Waktu itu Wira cerita ada yang package yang cocok untuk pemula, beginner, namanya Keras ya. Tapi Keras udah dibungkus semua gitu. Jadi hanya bisa menggunakan yang sudah disediakan. Ya kayak seperti scikit-learn nah gitu, enak gitu ya. Tapi ya kalau kita mau lakukan hal yang lebih dari itu, jadinya ya sama aja, kita balik ke TensorFlow gitu. Dan TensorFlow nggak tahu kalau yang versi lama itu ya sangat nggak intuitif bagi Wira gitu. Wira aja udah berkali-kali belajar lupa lagi gitu, berkali-kali pakai lupa lagi gitu. Tapi kalau PyTorch enaknya itu Pythonic istilahnya gitu. Jadi kalau yang bisa Python itu bisa PyTorch jadinya gitu. Karena cuman code Python biasa gitu. Sangat nyaman gitu ya. Makanya orang banyak jadinya pindah PyTorch gitu. Banyak yang kalau PyTorch belajar Keras, dia malah balik ke PyTorch gitu. Tapi kalau Keras belajar PyTorch, dia diam di PyTorch gitu. Gitu. Nah itu opini ya. Oke, dan karena tujuannya untuk fleksibel bahwa kita bisa lakukan apapun sesuai keinginan kita, maka sebenarnya dari PyTorch sendiri nggak ada workflow yang sakleknya gitu. Termasuk di TensorFlow juga nggak ada workflow yang alur yang harus diikuti. Beda kayak scikit-learn itu enak gitu ya. Udah di guide, pokoknya step 1 kita ngapain, step 2 ngapain, oh enak banget gitu. Sehingga di PyTorch ini workflow-nya itu tiap orang bisa beda-beda. Oke, tiap orang bisa beda-beda. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini mau, boleh ngikutin workflow-nya Wira gitu. Tapi lagi-lagi bebas ya. Wira nggak akan kasih terikat karena memang by default PyTorch dan TensorFlow didesain memang silahkan kreatifnya masing-masing gitu. Makanya PyTorch dan TensorFlow itu sangat banyak dipakai di riset gitu. Karena kita bisa ngembangin algoritma-algoritma baru menggunakan PyTorch dan TensorFlow gitu. Kalau Keras lebih ke memakai. Tapi zaman sekarang tentu udah berubah. Mereka tentu memahami kekurangan mereka dan perbaikinya ya. TensorFlow 2.0 versi 2-nya mungkin kalau tertarik udah boleh belajar, lebih user friendly gitu dibandingkan TensorFlow yang dulu gitu. Tapi sayangnya Wira udah nempel sama PyTorch ya. Ini ceritanya lama-lama Wira kayak PyTorch ambassador gitu. Gitu. Wira sedang mencari umat. Oke. Yes. Sorry. Ya. Ini saya Luigi versionnya masih 1.1.0. Padahal tadi udah sukses 1.1.1 tulisannya di terminal. Di sini coba. Ini environment-nya tadi install-nya ada di environment nggak? Ada Conda-Activate kan ya? Ada ya. Oke. Restart coba. Kernel restart. Oke. Coba ya, restart. Oke. Sorry ya, tadi ada yang masalah versi. Sip. Workflow yang kalau menurut Wira gitu enaknya di deep learning, tapi lagi-lagi untuk case yang standar ya, kalau mau kreatif tentu bisa jauh di luar ini gitu. Dan banyak yang workflow-nya itu karena harus ada teknologi yang berbeda gitu, harus keluar dari zona nyaman ini gitu. Lagi-lagi ya itu, kita udah nggak ada workflow pastinya kalau udah di deep learning ini. Masih banyak research terus ya, banyak perkembangan. Nah workflow-nya itu biasa kita siapin dulu dataset dan data loader. Oh ini konsep baru gitu ya. Konsep baru dan nanti Wira ajarin.
bangun arsitekturnya, berarti kayak kemarin 4-3-4-3 yang kayak gitu. Baru kita persiapan untuk training. Jadi kita belum training, kita siap-siap dulu. Dan itu ada yang namanya MCO gitu. Wira nanti jelasin itu apa. Finally baru saatnya untuk training. Jadi ada yang namanya training loop. Dan itu yang tadi kita udah bahas gitu ya. Feed forward, hitung cost, back prop, update weight. Oh ini bisa jadiin lagu gitu ya. Gitu. Feed forward, hitung cost, back prop, update weight. Diulang-ulang gitu. Oke, kita mulai dulu dengan yang paling pertama. Tapi sebelum itu kita butuh data untuk latihan ya gitu. Jadi Wira copy ke CodePile aja. Ini datanya data sembarangan, data random gitu ya. Silakan copy di CodePile. Ini pakai NumPy, kita bisa lihat bahwa ini random number gitu ya. Jadi kita tulis sampel data. Ini data acak. Sudah di copy. Kita bisa lihat ini ada Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest seperti biasa. 400 data, 100 data. Oke, 100 data di... Oke. Sip. Nextnya kita akan coba menggunakan data acak ini dan ngikutin workflow Wira gitu ya. Tapi secara umum orang juga workflow-nya seperti ini, workflow yang lumayan standar gitu. Oke. Step 1, dataset dan data loader. Ingat, inti materi hari ini sebenarnya lebih ke workflow ya, dan penggunaan PyTorch untuk workflow tersebut gitu. Dataset dan data loader gitu. Jadi di PyTorch kita ada barang yang namanya data loader. Tujuannya apa? Tujuannya menghasilkan mini batch tadi. Nah, itu yang tadi Wira ada bahas ya gitu. Jadi Wira nanti udah ada dataset lengkapnya, tapi ada di load-nya itu cuma 64, 64, 64. Dan itu namanya adalah data loader. Oke, data loader gitu. Silakan import torch. Terus from torch.utils.data ada tools yang namanya data loader. Oke. Next, Wira ada singgung kemarin kalau di PyTorch semua komputasi harus dalam bentuk torch tensor. Pandas data frame, NumPy array gitu ya. Jadi kita convert dulu data kita ini Xtrain, Ytrain semuanya ini ke PyTorch tensor gitu ya, torch tensor. Caranya kemarin kita udah belajar ya, tinggal pakai torch. Ini Wira pakai multikursor biar cepat gitu. Torch.float tensor paste gitu ya. Jadi Xtrain-nya Wira akan ubah menjadi tensor yang desimal timpa in place. Oke. Kalau yang nggak bisa multikursor berarti ya ketik manual gitu ya. Wira udah pernah ajarin kan ya? Ini tinggal kalau yang Windows Wira lupa alternate ya, alternate drag gitu. Atau pakai control, klik-klik aja, klik gitu. Kalau yang Mac itu pakai option drag gitu. Atau pakai command-nya. Klik gitu. Tuh tips aja untuk orang yang biar ketiknya lebih cepat gitu ya. Oke, pastikan Wira mau ngecek dulu ya data Wira ini udah tensor nggak? Ya, tensor ya, bukan lagi NumPy array, udah PyTorch tensor. Next, kita mau buat sebuah dataset. Misalnya Wira namain train set, terus ada test set. Oke, train set, test set gitu. Nah, cara buat datasetnya sebenarnya kita perlu buat sebuah kelas gitu ya, sebuah kelas, tapi mostly kelas yang umum sudah disediakan nanti sama PyTorch atau sama Wira gitu. Cuma nanti lebih advance-nya kalau mau Wira bisa ajarin buat kelas yang custom ya, dataset sendiri gitu. Tapi ini contoh aja dulu. Ini kan data tensor ya gitu. Sehingga kita bisa import yang namanya tensor dataset. Jadi dataset berupa tensor gitu. Oke, dataset berupa tensor. Kita tinggal shift tab aja, biasakan shift tab ya. Dan dia minta tolong masukkan tensor kita. Masukkan saja tensor kita, Xtrain, Ytrain.
Maka dataset Wira train set Wira merupakan sebuah dataset tensor yang isinya ada X-train dan Y-train. Sedangkan test set Wira adalah juga tensor dataset yang isinya X-test, Y-test gitu ya. Ini kalau ada yang ketinggalan, Wira copy ke code file ya. Oke. Coba kita ngintip ya di dalam train set ini apa ini? Train set. Dia bilang train set adalah sebuah dataset tensor dataset gitu. Train set ke 0. Tuh, data pertama ya. Data pertama adalah X, Y gitu. Gimana kalau data semuanya? Ada nggak di sini ya? Dot tensors. Nah, ini adalah X besar Wira, ini adalah Y kecil Wira, yaitu ini yang tadi Wira input ini ya, X-train, Y-train gitu. Tapi sekarang bentuknya adalah sebuah dataset gitu. 10 data pertama. Nah, ini 10 data pertama. Gitu. Oke. Nah, ini yang namanya dataset. Jadi datasetnya bukan dataset kita gitu, tapi maksudnya adalah sebuah objek dataset gitu yang dibutuhkan oleh PyTorch. Lah, kenapa harus repot-repot kayak gini, Wir? Ingat, segala sesuatu yang kalau kita buat agak repot gini, tujuannya adalah rapi. Gitu. Karena ini kita ngomongin workflow ya. Gitu. Tujuannya adalah rapi. Dan ini kita udah masuk ke tahap yang machine learning engineer ya, bahwa kita udah harus merapikan code kita gitu. Sebagai seorang data scientist nggak ada kewajiban gitu. Tapi Wira ada cerita waktu itu ya, di video ke 0. Video ke 0. Internet Wira. Ya, ini nanti lihat di video ke 0 ini ya. Next step-nya setelah data scientist, waktu itu Wira ada tunjukkan. Ini ada machine learning engineer gitu. Yang dia itu software engineer tapi memang ada belajar data science, jadi bisa bantu-bantu modeling gitu. Tapi dia lebih jago dalam merapikan foldernya, code-nya lebih efisien gitu. Dan lebih enak dibaca mungkin nanti untuk back-end developer dan seterusnya gitu. Oke. Jadi itu kalau bisa kita rapi. Kebetulan karena data scientist belajar Python juga, data scientist jadi ngikut ya. Ngikut bisa melakukan ini. Jadi it's okay gitu. Tujuan kita melakukan ini supaya rapi aja. Okay. Dan membantu, sebenarnya sangat membantu nanti. Oke, ini adalah dataset. Next ada yang namanya data loader. Karena ini dataset kan keseluruhan data kita. Sedangkan kalau data loader kita mau tarik per, let's say 64. Jadi kita namainnya itu train loader. Ini juga kita namain test loader. Oke. Train loader dan test loader. Caranya tinggal pakai si data loader. Baru shift tab aja, data loadernya minta apa. Tolong masukkan dataset Anda. Silakan Wira masukin train set. Mau pakai batch size-nya berapa? Kalau batch size Wira 1, berarti nanti bisa stochastic banget. Batch size Wira misalkan 32. Apakah mau di shuffle atau enggak? Yes, saya mau shuffle. Mau diacak-acak 32-nya itu. Per 32. Bahkan ini bisa pakai multi core ya. Misalnya pakai 4 core untuk memproses ini gitu. Tapi kalau untuk tabular mah nggak terlalu banyak yang diproses, nggak apa-apa. Pakai 1 core CPU juga oke. Hal yang sama juga data test. Sebenarnya data test kalau dikit kita nggak butuh data loader sih. Tapi enaknya kan kalau code-nya itu konsisten ya. Gitu. Hal yang Wira suka banget di scikit-learn karena sangat konsisten. Case A, case B, case C, alurnya, workflow-nya sama gitu, sangat konsisten gitu. Nah, Wira juga salah satu yang sangat berusaha untuk membuat PyTorch bisa sekonsisten itu gitu. Dan bukan cuma Wira, banyak yang buat yang lain. Jadi itu nanti boleh belajar mandiri, itu banyak banget di luar sana. Tapi yang Wira ajarin adalah versi Wira gitu ya. Jadi di sini ada test set, batch size. Kalau data test mah bebas mau di shuffle atau enggak, contohnya Wira nggak di shuffle. Oke, tapi Wira tetap mau pada saat ditarik ini per 32 data, mini batch. Oke, silakan di run. Dan kali ini akhirnya Wira dapat dataset
dan data loader gitu ya. Emang beneran Wir 32? Ya udah kita ngintip aja ya. Train loader ini sebenarnya harus pakai looping sih. For x, y in train loader gitu. Tapi ya udah kita nggak pakai looping dulu. Cara untuk membuat sesuatu bisa di loop itu pakai iter. Oke. Jadi contoh aja, ini contoh ya, iterator sama dengan train loadernya kita buat bisa diiterasi. Baru tinggal iterator.next. Tolong keluarin next iterasinya atau batch-nya gitu ya. Jadi coba Wira jalankan. Nah ini 32 data ini. 32 mini batch gitu ya. Dan 32-nya shuffle. Acak ya. Ini baru batch pertama. Tolong lanjutkan batch selanjutnya. Tek. Ini 32 selanjutnya. Tek. 32 selanjutnya. Dan kita bisa teruskan 32 sampai data kita ada berapa sih? Data kita ada 500 gitu. Jadi kita bisa terusin ini 32. Oh, tuh ya. Habis. Iterasinya selesai gitu. Makanya dia bilang iterasinya stop, selesai. Oke, nah udah habis. Data kita cuma 500. Kita tadi udah 32. Kalau mau ulang berarti harus diiterasi ulang. Jadi ini kita iterator lagi. Baru 32 berbeda lagi ya. Acak. 32. Coba kita lihat mini batch terakhir. Harusnya nggak pas 32. Nah ini. Pas yang terakhir, kelipatan 32-nya udah nggak pas ya. Jadi tinggal berapa ini? Nah, modulo gitu berarti ya. 500 modulo 32 gitu. Sisa 20. Jadi ini tinggal 20 data gitu ya. Kalau Wira run ini sekali lagi, data udah habis. Jadi dia pasti bilang stop iteration gitu. Stop iteration. Oke, sampai sini dulu mengenai dataset dan data loader. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ngomong-ngomong ini ada yang namanya drop last ya. Drop last itu kalau misalnya yang terakhir tidak 32, maka diabaikan gitu. Ada juga ya drop last. Jadi kalau di sini 32, nanti yang tadi sisa 20 kan tidak 32 ya. Itu akan di skip tuh langsung di skip. Oke, jadi ada enak lah nih PyTorch. Oke, sampai sini dulu mengenai dataset dan data loader PyTorch. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih mengikuti sintaks ya. Ya namanya kita belajar tools baru, seperti belajar scikit-learn, lebih ke ngikutin jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa kalau nggak ada pertanyaan di sini, itu wajar. Itu kita bisa lanjut ke step kedua. Setelah kita sudah siapin dataset, sudah siapin data loader, maka next bangun arsitekturnya. Oke, berarti neural networknya ini arsitekturnya berarti kayak kemarin ya. Kita di neural network playground, tambahin layer, tambahin neuron, nyoba sana, nyoba sini. Jadi kita tes bangun arsitektur. Arsitektur yang mau kita coba, contoh untuk latihan, kita pakai arsitektur kemarin aja. Gitu ya. Nah, neural network yang seperti ini kita tes. Oke, caranya berarti gimana? Silakan from torch import yang namanya neural network. From torch import neural network. Next, cara bangun arsitektur karena ini berurutan ya, berurutan. Layer 1, nextnya layer 2, nextnya layer 3, nextnya layer 4 gitu. Sesuatu yang berurutan itu istilahnya sekuensial. Jadi kita bisa pakai nn.sequential, neural network yang sekuensial atau berurutan gitu ya. Di layer pertama, jadi ini kita harus specify per layer ya. Layer pertama itu adalah input layer dan yang dilakukan adalah kombinasi linear. Jadi kita tinggal tulis nn.linear gitu. Oke. Linearnya ini dari 4 neuron ke 3. Jadi tinggal tulis linear dari 4 ke 3 gitu. Oke. Next, setelah kita kombinasi linear, ingat kita selalu kasih fungsi aktivasi gitu ya. Jadi contohnya Wira pakai nn.relu.
Jadi kombinasi linear, aktivasi pakai ReLU. Next, kombinasi linear lagi, 3 neuron ke 4 gitu. Jadi ini tinggal copy aja sini. Oh, koma. 3 ke 4. Baru diaktifasi lagi pakai ReLU. Baru dari 4 kombinasi linear lagi ke 3. Berarti kita kombinasi linear lagi dari 4 menjadi 3. Dan diakhiri dengan aktivasinya itu sigmoid. Berarti sini kita pilih sigmoid. Gitu deh, merancang arsitektur ya, tapi dalam bentuk code gitu. Jadi apa yang ada di gambar atas ini sama aja code-nya seperti ini. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai merancang arsitektur atau ngebangun arsitektur ya? Emang ini mirip rumah, Wir? Nggak, itu nggak tahu ya. Memang di deep learning kita nyebutnya arsitektur. Gitu. Arsitektur neural network-nya atau CNN, gitu, arsitektur. Oh, ada yang mau nanya? Kak, kenapa terakhirnya pakai sigmoid? Enggak, ini contoh aja gitu ya. Contohnya kita sedang melakukan multi-label classification gitu. Tapi nanti terakhirnya depend. Ingat, ini tergantung sama problem kita apa. Regresi kah? Klasifikasi, multi-class atau multi-label, atau bahkan yang kemarin Wira cerita ya, multitask. Ininya mau regresi, tapi ini mau melakukan klasifikasi. Jadi prediksi umur dari wajahnya sekaligus juga gendernya. Berarti regresi, klasifikasi. Oke, jadi itu tergantung nanti, sangat tergantung. Nah, kalau yang udah multitask tadi nggak bisa pakai sekuensial gitu ya. Nanti itu ada triknya. Nah, kita akan belajar di belakang. Oke, good question. Kita akan lanjut ya. Jadi ini arsitekturnya kalau Wira jalanin, oh nih, arsitektur kita urutannya adalah sekuensial 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mula-mula 4 jadi 3. Dari 3 jadi 4 lagi, 4 jadi 3 lagi, dan diakhiri dengan sigmoid. Oke, sejauh ini workflow-nya masih clear ya. Tapi mungkin belum paham aja, ini workflow-nya untuk apa, Wir? Nanti kita praktek, oke? Untuk sekarang kita jalani saja dulu workflow-nya seperti ini gitu. Jadi training, preparation, atau Wira suka singkatnya MCO. Oke, MCO. Apa itu MCO? Marvel Corporation? Tidak. Oke, MCO itu sebenarnya Wira singkatan yang Wira buat ya. Jadi ini nggak bakal nemu di tempat-tempat lain gitu. Jadi nggak usah pas interview jangan pas tanya biasa training neural network atau deep learning gimana gitu. Oh, saya tahu Pak, MCO gitu. Jangan ya, nanti nggak keterima interviewnya gitu. Nggak, just kidding ya. Tapi itu ini istilah yang Wira buat aja. MCO yaitu model, criterion, sama optimizer. Oke, ini adalah 3 hal yang harus kita siapkan sebelum kita training. Model, criterion, optimizer. Oke. Nanti kedepannya kita akan belajar bahwa ini ada 4, yaitu MCOC gitu. Tapi itu nanti gitu ya. Kita step by step saja. Oke. Kita mulai dulu dari model. Modelnya adalah arsitektur kita. Jadi tinggal model sama dengan ini tadi. Ini sebenarnya model kita ini. Nah, jadi kayak gini. Kita simpan ke dalam variabel namanya model. Gitu. Nah, itu step 1 selesai. Gampang, Wir. Ya. Iya dong, namanya PyTorch gitu. Hati-hati ya, jadi kalau misalnya banyak yang mungkin nanya-nanya tentang membandingkan gitu, bahaya gara-gara Wira seperti PyTorch apa ya, ambasador gitu ya. Pecinta PyTorch gitu, PyTorch lover gitu. Oke, kalau criterion itu adalah sebuah fungsi yang dipakai untuk menghitung loss. Oke. Ingat menghitung loss ya. Jadi kalau cost berarti nanti total dari loss-nya kita harus manual jumlahin sendiri gitu. Tapi ini fungsi untuk menghitung loss aja. Jadi silakan criterion sama dengan contohnya nih, Wira mau regresi. Regresi itu pakai mean squared error loss. Bisa di tab ya, autocomplete. Udah. Sesimpel itu. Oke.
Model diakhiri linear atau untuk regresi. Oke, supaya nggak lupa. Contoh lain, misalkan kalau misalnya Wira ada multi-class classification. Multi-class itu berarti pakai softmax ya, atau log softmax gitu, log dari softmax gitu. Sehingga kriterion yang dipakai, kriterion itu adalah nn dot, ada yang namanya negative log likelihood loss. Oke. Model yang diakhiri oleh log softmax. Oke. Sebelumnya memang Ira ajarin pakai softmax ya, tapi kedepannya kita tetap lebih prefer melakukan yang namanya logaritma dari softmax gitu. Jadi ini udah lebih standar gitu ya, log dari softmax. Ada alasannya, tapi mungkin agak belakang Wira jelasin gitu ya. Nanti kalau Wira nggak jelasin, ingatin gitu. Nggak mungkin nggak ada yang ingat nanti ya. It's okay. Nah, nggak gitu krusial. Di kasus tertentu aja ini benar-benar nanti akan sangat signifikan. Oke, apa ini NLL loss, Wir? L-nya banyak banget. Nggak ya gitu. Ini kok nggak pernah dengar gitu. Sebenarnya udah pernah dengar sih, tapi Wira nggak nyebut aja gitu. Pada saat klasifikasi, wah ada bug, bentar. Ini kalau misalkan sambil direkam, OneNote-nya ada bug. Oke, selesai bugnya. Di klasifikasi waktu itu Wira pernah ceritakan ya, kalau kita pakai mean squared error ternyata gradient descent-nya gagal gitu, gara-gara ada plateau gitu ya, ada daerah yang plateau gitu. Nah, sehingga kita mau menghindari itu, di klasifikasi kita pakai yang namanya mean cross entropy. Ya nggak, Wira pernah cerita tentang itu kan ya, mean cross entropy. Ini ada di course 3. Cross entropy ini formula matematiknya sebenarnya adalah log softmax atau softmax gitu ya, log softmax dikombinasikan dengan negatif log likelihood. Namanya kok jadi ngeri gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke gara-gara formula matematiknya ya, cross entropy. Dan Wira pernah cerita waktu itu kalau misalnya yang datar-datar gitu kita butuh logaritma supaya dia jadinya lebih detail, karena di skala log perubahan kecil itu kelihatan gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu sebenarnya namanya negatif log likelihood gitu ya. Gitu. Dan kalau setelah dikombinasi dengan hasil dari softmax kita itu, totalnya namanya jadi cross entropy, yaitu formula yang ada di Wikipedia tadi ya. Jadi sebenarnya ini. Makanya kali ini harus dipisah karena nanti di layernya kita pakai log softmax. Loss-nya itu adalah negatif log likelihood. Oke, negatif log likelihood atau NLL. Nah, nggak usah dia, pokoknya diingat aja layer terakhirnya apa gitu. Oke. Kalau layer terakhirnya nggak pakai log softmax, berarti nanti harus pakai nn dot cross entropy. Coba kita lihat shift tab di sini. Nah, itu kan cross entropy loss adalah combination of log softmax dan NLL loss gitu ya. Jadi kombinasi kedua ini. Jadi kalau kita sudah ada log softmax-nya, jangan lagi pakai cross entropy, kita tinggal ngitung NLL-nya gitu ya. Oke. Kalau ragu ya udah lihat aja layer terakhirnya, kalau log softmax udah pakai ini. Gitu. Oke. Satu case lagi. Case yang seperti kita ini, multi-label classification, berarti ini namanya adalah binary cross entropy, BCE. BCE loss. Ini untuk model yang diakhiri oleh sigmoid. Gunanya untuk binary classification atau untuk multi-label classification. Oke. Sama juga kalau misalnya kita mau digabung jadi satu, sigmoidnya nggak usah ditulis, jadi ini kita nggak perlu layer sigmoid, tapi kita harus pakai ini, pakai yang namanya nn.bce with logits loss. Nah ini, udah kombinasi antara sigmoid plus BCE loss, binary cross entropy ya, binary cross entropy. Cross entropy yang 0,1. Oke.
Oke, ini secara umum loss yang bakal dipakai untuk pemula adalah ini. Nanti lebih advance-nya contoh kayak di metric learning itu akan ada loss yang berbeda. Bahkan kita bisa buat custom loss gitu. Jadi makin advance nanti kita bisa customisasi sesuai kreativitas atau kebutuhan kita gitu. Dan itulah hebatnya PyTorch dan TensorFlow gitu ya. Enaknya PyTorch itu Pythonic gitu ya, code-nya seperti Python banget gitu. Nah, mulai lagi kan Wira promo lagi nih PyTorch Ambassador. Oke, ini Wira copy ke code file. Ya. Di kasus kita harus pakai loss apa? Binary cross entropy. Makanya Wira tulisnya terakhir gitu ya. Ini untuk contoh gitu. Binary cross entropy. Next, optimizer. Wow, optimizer kita selama ini pakai gradient descent dan mungkin kita udah update ya jadi pakai mini batch gradient descent gitu. Tapi penelitian optimizer itu banyak banget, terutama di deep learning spesifik banyak teknik optimizer lainnya gitu. Ya, ini bidang penelitian sendiri ya, metode optimisasi gitu. Kalau di kuliah ini ada 1 SKS sendiri gitu, metode optimisasi. Bisa 2 SKS bang, 2 semester gitu. Oke. Cuman di deep learning memang ada yang udah spesifik sering kita pakai gitu ya. Dan Wira mau cerita saja gitu. Waktu itu Wira pernah sebut gradient descent ada kelemahannya. Bisa kejebak di local minimum, bisa kejebak di plateau gitu. Oke. Bisa kejebak di local minimum yang kayak gini-gini. Bisa kejebak di plateau kalau lagi panjangnya datar jauh gitu ya. Nggak bisa datar Wira. Ini gitu. Oke. Bisa kejebak di sini atau kejebak di saddle point gitu ya. Ini udah susah gambarnya, pringless. Wira nggak bisa gambar pringless. Kayak gini mungkin ya. Bisa gambarnya. Berhasil gitu ya. Ya ini saddle point. Gitu. Oke. Saddle point. Ada banyak kelemahan itu sehingga kita di deep learning itu pakai optimizer yang bukan basic lagi, bukan gradient descent biasa gitu. Tapi kita akan memanfaatkan ide-ide baru gitu. Sebenarnya nggak baru sih, ini juga teknologi yang sudah lama gitu. Idenya namanya adalah momentum. Apa itu momentum, Wir? Mulai lagi nih hal-hal baru. It's okay, kita selalu belajar. Momentum. Sebenarnya simple banget. Kalau mau ngomongin matematik, orang matematik akan langsung paham. Tapi Wira selalu berusaha membawakannya untuk orang yang non matematik ya, supaya bisa dapat intuisinya gitu. Apa itu momentum? Bayangin aja Wira jatuhin bola gitu. Kalau Wira jatuhin bola, nggak kayak gradient descent kan? Gradient descent itu kan turun, stop di sini gitu. Oke. Tapi kalau Wira kayak jatuhin bola, dia itu kan ada momentumnya ya. Kalau turunnya kenceng, walaupun tidak di dasar, tapi dia kelewatan dulu kan ya, bisa jadi turun lagi, gitu. Dan ini kelewatan. Tapi kalau nggak kuat momentumnya mungkin bolak-balik di sini, bolak-balik, berhenti di sini, gitu. Artinya apa? Momentum bisa membantu kalau ada lokal minima kecil, harapannya tembus bisa nemu yang lebih bawahnya lagi, gitu ya. Dan itulah ini contoh animasi yang udah Wira buat. Coba perhatikan ya, yang merah ini gradient descent, yang hijau itu gradient descent tapi plus momentum. Harusnya dia bisa tembus. Ini buktinya udah tembus ya, tapi Wira coba jalankan lagi. Tek. Nah, kelihatan kan ya hijau ini set terus bolak-balik dia karena dia ada momentum gitu. Nah, secara matematiknya Wira nggak akan bahas. Nanti Wira tunjukkan formulanya kalau mau gitu. Ya, kenapa ada yang mau nanya? Ya, Mas Vita, kalau saddle point sama local minimum bedanya apa ya? Saddle point sama local minimum. Iya. Jadi saddle point itu bukan local minimum. Saddle point itu yang kayak pringless. Ya bisa lah ini minimum lokal. Minimum lokal itu istilah umum, yaitu lokal minimum yang bukan paling bawah gitu ya. Oke. Wah, Mira nggak tahu tadi rekamannya keputus di mana gitu. Jadi itu ya, momentum itu supaya menghindari lokal minimum, dan sebenarnya betul bisa membantu menghindari kayak pringless atau saddle point sp itu gitu. Bahkan termasuk yang ini
bahkan daerah datar ini momentum itu bisa membantu karena harapannya mungkin dia masih ada momentumnya, mungkin agak pelan, tapi tembus, gitu. Sehingga bisa menemukan daerah yang lebih rendah lagi, yang loss-nya lebih kecil ya, gitu. Dan ini sangat membantu kalau misalnya kita di deep learning, karena loss plane-nya itu bukan mangkuk, loss plane-nya itu ngeri ya, naik turun, saddle point, plateau dan lain-lain gitu. Oke, sehingga itulah kenapa kita nggak pakai gradient descent klasik lagi, tapi kita akan pakai yang ada momentumnya, sehingga dia bisa, yang hijau ini tembus, berhasil melewati lokal minima. Bisa jadi malah ini tembus lagi masuk ke lokal minima lain, bisa ya, lagi-lagi itu nggak ada jaminan bahwa ini dapat lokal global minimum, gitu ya. Nggak ada jaminan itu, kita nggak bisa jamin dapat global minimum. Cara dapat global minimum gimana, Wir? Grid search gitu mungkin, cobain satu-satu, itu terlalu berat gitu ya. Itu, dan kita juga nggak perlu banget sebenarnya dapat global minimum ya. Kita dapat yang lokal minimum lebih rendah, it's okay, karena ada bias itu overfitnya kurang gitu. Malah tahu global minimum itu overfit ya, kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya oke aja kalau dapat yang penting dapat yang lebih rendah, jangan nyangkut yang di atas gitu. Oke. Nah, itulah idea di balik momentum gitu. Wira akan kasih contoh yang beberapa lain, Wira kasih linknya lewat CodePile ya. Jadi silakan di CodePile. Ini ada blog yang bagus banget. Wira akan coba tunjukkan ya. Jadi ini cuma salah satunya aja, gradient descent plus momentum gitu. Tapi kita udah ada teknologi banyak sekali optimizer baru yang dihasilkan melalui riset ya gitu. Untuk deep learning banyak banget gitu. Dan kita coba lihat di sini. Nah, ini kalau yang mau lihat sampai ke formulanya ya gitu. Jadi pada saya momentum itu cuman mengambil velocity dari gerakan sebelumnya gitu ya. Nah, makanya namanya momentum gitu. Mana formulanya gitu? Yang nggak dibahas di sini kayaknya. Itu nanti coba bisa cek gitu. Oke, nah ini kita ada yang momentum, terus ada yang namanya RMS prop, terus ada yang namanya ADAM. ADAM itu momentum dari momentum gitu. Jadi istilahnya adaptive momentum gitu. Makanya namanya ADAM gitu ya. Momentum dari momentum gitu. Mungkin di sini kalau yang tertarik mungkin kita bisa buat momentum dari momentum. Kita akan buat optimizer baru namanya ADADAM gitu ya. adaptive momentum gitu ya, ADADAM gitu. Ya, boleh-boleh aja gitu namanya riset gitu, silakan dicoba gitu ya. Jadi ini kita akan ada banyak banget ilustrasinya, ini bagus banget, ada di GitHub, ada orang buat package-nya ya gitu. Nah, ini ada optimizer banyak banget nih. Ada yang namanya ada delta, ada grad gitu ya, ADAM, FTRL, gradient descent, momentum, RMS prop. Banyak banget pilihannya gitu ya. Jadi itu kita coba lihat salah satu dulu. Gimana kalau kita liatin yang si ADAM warna merah. Set. Tuh kayak bola ya, ada belok kiri belok kanannya dulu, ada momentumnya gitu. Tapi ini momentum dari momentum ya, karena ADAM. Kalau momentum doang hijau yang kuning ini, set, agak lebay dia, belok kiri, belok kanan, set, berhenti di tengah, gitu. Oke. Bagaimana dengan gradient descent biasa, warna ungu, set. Nah, dia udah nggak ada momentum, langsung berhenti kan ya, set, gitu. Oke, jadi bahaya, mana tahu kalau ini bukan yang paling rendah kan kita mau keluar dari lembah ini, gitu. Oke. Bagaimana dengan yang lain nih, misalkan FTRL yang warna biru muda, kita coba lihat. Hijau biru ini FTRL, lebay banget, langsung sampai gitu ya. Jadi FTRL tuh lebih lebay gitu. Bagaimana dengan RMS prop gitu? RMS prop pelan tapi pasti. Jadi kita lihat ya, pelan, ya belok, turun, set gitu ya. RMS prop gitu. Jadi banyak optimizer yang bisa dipilih gitu. Zaman beberapa tahun terakhir memang orang itu suka milih ADAM, default choice ya, pilihan default atau rule of thumb-nya pakai ADAM gitu. Tapi pada dasarnya
nggak harus pakai Adam, kita banyak pilihan lain gitu ya. Gitu. Dan di sini kita bahkan lihat di case ini FTRL jago banget, dalam waktu singkat, iterasi yang singkat udah sampai ke dasarnya. Oke. Nah itu, ini juga ada nih ya. Ini apa ini, gradient descent nih. Nah gradient descent kalau learning rate-nya kegedean, Wira pernah ceritakan ya, meledak sana sini. Kelewatan, gitu ya, gradient descent gitu. Jadi bahaya pakai gradient descent juga itu ya, learning rate-nya nggak boleh terlalu gede. Tapi kalau Adam, coba warna merah ini, ya belok, ya ada naik turun dikit, berhenti di sana. Gitu. Oke, gitu deh. Oke, itu banyak pilihannya, tapi by default memang orang suka pakai Adam. Gitu. Ini kalau mau main-main dengan visualisasi ini, linknya udah Wira kasih ya, nanti boleh coba-coba. Gitu. Oke, nah itu, jadi yang kita akan pakai ke depannya bukan gradient descent, bukan gradient descent plus momentum, bukan juga yang menambahkan adaptive momentum, yaitu Adam, tapi Wira akan pakai yang lebih baru lagi, namanya adalah Adam yang sudah dikasih weight decay, atau namanya Adam Way gitu ya. Jadi Adam plus weight decay. Ini adalah optimizer yang lebih baru lagi, Adam Way gitu. Adam Way ini sama Adam bedanya apa? Ini adalah Adam tapi udah ada plus L2 regularization, jadi bisa mengurangi overfit gitu ya, bisa mengurangi overfit, sehingga Wira by default Wira sukanya pakai Adam Way gitu. Atau kalau semua tertarik mau pakai optimizer yang lebih baru lagi, yang bahkan belum 1 semester gitu, Wira ada siapin di package Jacob DL gitu. Tapi kita contoh dulu ya, kita pakai optimizer yang standar. From Torch import Optim. Dan di sini PyTorch sudah siapkan optimizer yang banyak banget, tinggal pilih gitu. Oke, misalkan Wira pilih di sini adalah Adam Way. Dan kedepannya by default kita akan pilih Adam Way aja ya. Ini kita namain optimizer. Optimizer. Atau suka disingkat sebagai tadi MCO. Ini O yang ketiga ini ya, optimizer. Adalah optim dot nama algoritmanya, algoritma untuk optimisasi. Inputnya dia minta apa? Dia minta tolong isi semua parameter neural network kita. Neural network kita itu tadi kan model ini ya. Kita bisa akses sebenarnya model dot parameters, buka kurung tutup kurung gitu ya. Nah itu masukkan ke optimizer kita. Learning rate-nya bisa diatur gitu ya, learning rate bisa diatur. Terlalu kecil nanti nggak learning, terlalu gede malah bisa meledak sana sini gitu. Tapi adaptive momentum sangat membantu untuk itu. By default memang kita tetap akan pakai angka sekitar ini aja. Tapi kalau terlalu pelan boleh digedein 0,03 atau 0,01 boleh gitu. Tapi kalau meledak ya harus dikecilin gitu. Jadi in the end ini juga harus atur-atur sesuai datasetnya. Boleh kita pakai default aja. Oke, selain ini, Wira tadi ada cerita ya di package Jacob DL itu, jacobdl.optim. Nah ini ada optimizer yang state of the art ya, yang paling baru gitu. Ada yang namanya Radam gitu. Itu adalah improvement lagi dari Adam gitu. Tapi Wira sendiri udah nyoba di beberapa case, sebenarnya nggak gitu ngefek. Mungkin ngefeknya ke kasus yang lebih kompleks gitu ya. Malah ini lebih lambat, jadi Wira nggak prefer gitu. Lalu ada kombinasinya lagi ya gitu. Jadi banyak banget improvementnya. Ada RALEM, ada Ranger Large. Ini sebenarnya karena penelitiannya Pak Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton itu sangat terkenal ya, Pak Geoffrey Hinton ini. Profesor Geoffrey Hinton. Ini adalah salah satu peneliti yang dapat Turing Award ya. Tahun lalu ya, Wira nggak ingat gitu. Dan kadang disebut sebagai bapaknya neural network atau bapaknya backpropagation gitu ya. Jadi sangat terkenal nih, harus kenal ya, Geoffrey Hinton gitu. Beliau luar biasa lah. Beliau ada ngajar juga, beliau kan profesor ya di University of Toronto kalau nggak salah gitu. Nah beliau yang kasih ide tentang look ahead ini, dan ada perkembangan baru jadinya. Radam plus look ahead jadi RALEM gitu. Plus apalagi jadi Ranger gitu.
plus nanti kombinasi semua ide-ide. Ini yang paling baru namanya Ranger Lars gitu ya. Tapi biasa Ranger aja udah cukup bagus, atau mungkin kalau mau pakai yang paling baru, paling sakti, itu adalah Ranger Lars. Tapi lagi-lagi nggak ada jaminan. Semua kembali ke data. In this case, di bootcamp ini Wira nggak akan pakai optimizer yang baru-baru ini ya. Kita akan pakai optimizer yang standar aja, Adam Way dengan weight decay ya. Kalau mau pakai punya Wira, ini sama aja, tinggal import. Cara pakainya juga sama. Oh ya sorry, ini bukan punya Wira, ini orang peneliti ya, bukan Wira gitu. Dan Wira pakai code official dari mereka. Gitu. Jadi bukan Wira juga gitu. Jadi shout out ya untuk penelitinya Radam, Ranger Lars. Ya, hebat-hebat lah mereka gitu. Mungkin kalau tertarik kita boleh tadi ya kita buat optimizer kita sendiri namanya Adadam gitu. Terus kan ini udah ada idenya, udah ada ide pakai R ini kita bisa buat Radadam gitu ya. Radadam gitu. Ranger gitu. Ya, lucu-lucuan aja gitu. Nah, namanya peneliti gitu. Ini kita tinggal ganti aja jadi Radam misalnya atau Ranger Lars gitu. Oke. Contoh aja. Tapi di bootcamp kita akan pakai yang disediakan secara resmi oleh PyTorch, dan menurut Wira ini hampir semua case yang Wira pakai ini udah bagus banget. Jadi Wira udah puas lah sama Adam Way. Kalau nggak puas baru Wira coba-coba optimizer yang lain. Oke, itulah MCO kita akhirnya lengkap. Model, criterion, optimizer. Oke, optimizer. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Silakan. Step terakhir, step keempat, yaitu adalah training loop. Oke, training loop. Yaitu apa? Tadi ya, feed forward, hitung cost, backprop, update weight. Feed forward, hitung cost, backprop, update weight. Kita ulang-ulang. Oke. Caranya gimana? Di PyTorch itu dan permudah banget. Dulu Wira nge-code neural network from scratch ya. Di MATLAB manual gitu. Itu bisa 3 file puluhan baris gitu, bisa puluhan sampai ratusan baris gitu. Tapi PyTorch memudahkan itu semua jadi sangat simple gitu. Kita tes ya. Yang pertama kita harus kasih tahu dulu ini fasenya mau ngapain. Jadi model.train, modelnya disiapkan untuk training. Tuh. Setelah disiapkan seperti itu, next tarik mini batch ya, tarik data. Jadi untuk setiap feature, target di dalam train loader kita, jadi kita nggak perlu pakai iterator tadi ya, karena kita udah pakai looping, jadi dia otomatis gitu. Untuk setiap fitur dan target x, y di dalam train loader kita, maka fiturnya kita masukkan ke dalam model kita. Model, udah, ini adalah feed forward gitu. Oke, jadi sesimpel itu. Keluarannya apa? Output. Gitu. Jadi masukin fitur ke dalam arsitektur, ya udah feed data ke model kan ya, feed forward. Jadi ini sesimpel itu, hanya dengan satu baris code ya, feed forward. Next, feed forward hitung cost. Berarti nextnya adalah, tapi kalau kita satu persatu ini namanya masih loss ya. Gitu. Oke. Cost itu adalah total dari loss kita. Loss itu mini batch, jadi batch doang. Cost itu udah keseluruhannya total. Hitung loss ini pakai criterion kita. Ingat M, nextnya C gitu ya, MC. Criterion itu butuh, masukkan aja output prediksi kita versus data kita. Gitu ya. Output versus data. Nah ini udah hitung loss gitu ya. Next, feed forward, hitung cost, backprop. Backpropnya gimana? Berarti turunan dari loss kita ya, gradient dari loss. Ya udah tinggal loss dot backpropagation ya, tinggal backward. Enak banget di PyTorch gitu. Loss dot backward. Udah, dia otomatis akan mundur menghitung gradiennya. Dan kalau udah ada gradient, kita bisa update weight kita. Caranya pakai optimizer dot maju selangkah. Gitu. Oke. Jadi ini urutannya. Feed forward, hitung loss, backprop,
update weight. Oke. Cuman ada detail tambahan di PyTorch itu, kita harus reset optimizer-nya, balikin ke angka 0 dulu, zero gradientnya, zero grad gitu ya. Mudah, enak banget ya, yang dulu Wira ngerjain capek-capek, code sendiri, di PyTorch itu udah semudah ini gitu. Jadi zaman sekarang, yang penting kalau mau belajar bisa. Kalau dulu Wira udah belajar ngerjainnya aja susah gitu. Belum, bahkan code-nya pelan gitu. Ini code-nya efisien banget, bisa GPU lagi. Oh, udahlah, enak banget gitu. Oke, jadi ini training loop-nya itu seperti itu aja. Feed forward, hitung loss, backprop, update weight. Dan kita ulang sebanyak, terserah mau epoch-nya berapa kali ya. Kita bisa tulis epoch-nya misalkan 500 epoch. Untuk sekarang kita specify 500 epoch, tapi nanti kita akan belajar yang lebih advance. Sebenarnya jangan kita tentukan berapa epoch-nya itu. Tapi itu belakangan ya. Tadi Wira ada singgung sebenarnya, MCOC gitu ya. Nah, C yang keempat itu nanti kita pelajari gitu. Oke. Untuk setiap I di dalam range dari epoch, berarti 0 sampai 499 gitu ya. Kita akan ulang-ulang ini 500 kali gitu. Oke. 500 kali. Supaya seru, kita bisa print reporting sedikit ya gitu. Epoch titik 2, epoch ke I plus 1, dari total ada 500 epoch. Kasih tanda F di depan supaya formatting ya, literal formatting. Oke, kalau ada yang merasa overwhelmed jangan ragu, mungkin mau tanya dulu. Karena ini sintaks yang baru ya gitu. Namanya kita pakai tools yang baru, kita harus ngikutin aturan dia, sintaks yang baru gitu. Tapi kalau ya silakan. Itu zero grade buat apa tadi? Zero grade itu cuman syarat ya, di PyTorch memang harus seperti itu. Setelah kita maju selangkah, jangan lupa reset optimizer-nya. Kalau nggak nanti keambil gradien-gradien yang sebelumnya, dan terus sebenarnya ada tekniknya namanya gradient accumulation, tapi nggak Wira bahas dulu gitu ya. Nggak Wira bahas di sini gitu. Jadi by default adalah setelah update weight, langsung reset dulu optimizer-nya, balik ke 0 gitu. Okay, zero grad. Karena kalau nggak di reset nanti ditambahin sebenarnya dengan gradient sebelumnya. Nah, itu yang namanya gradient accumulation. Oke. Ya, jadi training loop-nya tinggal seperti ini, tinggal di run. Nanti next-nya lama-lama kita tinggal copy paste snippet-snippet ya, tapi untuk awal mungkin kita masih manual. Tek. Wah, epoch pertama, epoch kedua, epoch ketiga, dan seterusnya. Kalau merasa terlalu ramai, boleh ini di stop dulu. Ini di depannya tambahin /r. Terus di belakangnya tambahin n spasi. Oke. Maksudnya apa? Masih ingat nggak zamannya mesin tik? Mesin tik itu kan kita ketik deg sampai ke paling kanan kita harus belok ke kiri ya. Cecing gitu. Baru ketik lagi deg cecing gitu. Nah, /r ini itu adalah cecingnya tadi ya, balik ke depan. Jadi Wira mau ketik epoch 1 sampai 500, tapi Wira cecing balik ke sini. Baru ketiknya di sini lagi, jadi nimpa gitu. Supaya reportnya jadi lebih enak dilihat. Contoh enak dilihat tuh apa Wira gitu. Jadinya seperti ini. Nah, gitu ya loh gitu. Karena tiap kali ngeprint dia balik lagi ke depan, cecing, print lagi, cecing gitu. Nah, ini /r maksudnya itu. Itu deh yang di balik layar seperti di neural network playground tadi ya. Tapi neural network playground tadi pakai TensorFlow, di sini kita pakai PyTorch. Gitu. Ya sama aja, dia akan looping. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi sedikit improvement gitu. Jadi ini cuma untuk pemanasan ya, supaya familiar dengan cara penulisan di PyTorch. Feed forward, hitung loss, backprop, update weight. Tapi yang kita belum di sini adalah hitung cost, oke? Total dari loss kita gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Silakan di copy aja. Sekalian kita bisa plot kayak di neural network playground kemarin kan kita ada plotnya ya. Jadi pada saat training itu coba kita lihat. Pada saat training, nah ini kita ada plot dari cost-nya turun gitu ya. Turun gitu. Nah, ini bagus soalnya ini bisa dipakai untuk analisa overfit atau enggak gitu.
sehingga kita mau ada grafik itu. Nah, makanya di sini supaya kita bisa ngeplot, kita siapin sebuah variabel namanya train cost. Ini list kosong dulu. Oke, list kosong. Next, setiap kali di epoch baru, kita ada cost sama dengan 0 gitu. Baru setiap mini batch itu ada loss-nya, ada loss. Ya udah, cost-nya ini kita tinggal akumulasi aja, tambahin loss dot item. Ingat supaya dapat skalarnya ya, supaya bukan tensor gitu. Ini supaya perhitungannya dalam bentuk skalar gitu. Dot item kemarin udah dibahas ya. Tapi supaya kita bisa hitung rata-ratanya, kita kali dulu dengan banyaknya data. Sorry. Oke. Dan finally, cost-nya ini kita tinggal dibagi banyaknya data. Udah dapat rata-rata dari loss kita ya, mean squared error tadi ya. Dan ini kita bisa append ke train cost kita. Dot append. Oke, supaya kesimpan semua. Kerekap kayak tadi, jadi ada historinya, ada sejarahnya, cost kita turun atau enggak gitu. Kalau turun berarti kita tahu, oh ini belajar, mesinnya training gitu ya. Tapi kalau ternyata costnya malah naik, oh ini learning rate-nya kegedean mungkin. Bisa jadi. Gitu. Oke. Dan supaya pernak-pernik dikit, kita bisa tulis juga train cost kita itu adalah train cost yang paling belakang, min 1. Kita buat 4 angka di belakang koma, 4 desimal gitu ya. Ini juga bisa buat 4 digit. Oke. Kalau yang ketinggalan silakan copy dari code file. Wira cek dulu ini benar atau enggak ya. Run. Oke. Nah, train cost Wira kok kayaknya costnya udah nggak turun, Wir. Kok kayak diem aja, turunnya dikit-dikit gitu. Karena kita udah training 500 epoch gitu ya. Ingat, kalau kita nge-run lagi ini ngelanjutin gitu. Karena weight-nya kan di-update terus ya gitu. Jadi ini seakan-akan cost kita nggak turun gitu. Tapi kita coba tes modelnya ini, kita run ulang. Berarti di-initialize dengan weight yang acak ya. So, sebenarnya nggak acak, ada detailnya di belakang, tapi Wira nggak bahas di sini. Oke, baru Wira run yang ini. Oh, ternyata weight-nya, cost-nya tetap nggak turun. Oh iya, ini kan data kita data random. Ya iyalah gitu. Oke, jadi ini wajar kalau train-nya nggak turun gitu ya. Nih, Wira copy ke kota. Karena memang data kita masih data acak gitu. Nanti kita tes ke data beneran gitu ya. Oke, jadi nanti code-nya lebih lengkapnya seperti ini. Lagi-lagi enaknya ini cuma di awal doang ya kita ribet kayak gini. Nanti kita tinggal copy paste gitu. Atau bahkan kita udah tahu, nanti kita tinggal snippet. Snippet. Oke, kita coba plot cost kita. plt.plot train cost. Ya betul, tuh kan ya. Error kita mah naik turun ya, memang dataset kita random ya, jadi nggak ada improvement di sini, nggak seperti di neural network playground tadi. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, it's okay. Jadi inilah workflow yang akan kita gunakan di PyTorch ya. Workflow-nya adalah siapin dataset dan data loader. Next, kita bangun arsitektur kita. Kalau sekuensial, kita bisa diurutin aja sekuensial. Next, persiapan untuk training, yaitu MCO, Model Criterion Optimizer. Model itu arsitektur kita. Criterion sesuai dengan problem yang mau kita handle, regresi kah, multi-class, multi-label, atau binary gitu. Gampangnya tinggal lihat layer paling akhirnya itu apa gitu. Untuk pemula ya, untuk pemula. Nanti kita ada criterion yang lebih advance lagi. Optimizer, kita nggak lagi pakai gradient descent biasa, tapi kita udah ada improvementnya ya, yaitu yang dia bisa melewati
lokal minimasti ini termasuk juga saddle point, termasuk juga plateau gitu. Yaitu kita menambahkan momentum, bahkan momentum dari momentum, yaitu namanya adaptive momentum ya gitu. Dan bahkan kita yang lebih baru lagi, adaptive momentum yang sudah ada regularization-nya gitu, supaya nggak terlalu overfit, yaitu Adam Way gitu. Dan Wira juga perkenalkan ada optimizer lain yang udah lebih baru lagi gitu. Tapi Wira nggak merasa terlalu ada improvement, kecuali ini Ranger sama Ranger Plus, Wira merasakan ini bagus. Next, training loop. Inilah finally-nya. Training loop itu apa? Ya udah, feed forward, hitung cost, back prop, update weight. Feed forward, hitung cost, back prop, update weight. Kita ulang-ulang sebanyak n kali, epoch kali gitu ya. Untuk sekarang kita masih manual, sebut epochnya harus berapa, tapi nanti ada caranya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saatnya kita udah bisa praktek ke data ya. Akhirnya gitu. Udah lama kita nggak praktek ke dataset. Silakan ini ditutup. Kita udah ada di part ke-6.